Halo semuanya, halo halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Mendeva. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Namun sebelumnya anak-anak, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar di kelas 6 tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran yang ketiga. Jadi anak-anak, di tema 2 ini kita sudah bahas pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Itu bagi anak-anak yang belum lihat videonya, silakan dilihat dulu, dipahami sehingga pembelajaran kita selanjutnya itu pembelajaran 3 ini bisa lebih memahami. Ayo semangat terus, pantang menyerah. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Itu positif itu ya. Jadi kalau tidak ada kerjasama, ya semua tujuan kita tidak akan tercapai ya. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Anak pernah. Contohnya apa? Contohnya waktu melaksanakan piket di kelas. Kalau nggak ada kerjasama orang yang piket, bagaimana coba selesai ya piketnya, sehingga kelas masih kotor terus ya. Jadi harus ada kerja, itu contohnya ya. Nah ini anak kita baca ya. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan dari seluruh rakyat. Kemerdekaan Indonesia tidak direbut oleh bangsa lain. Ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Jadi anak-anak kita akan belajar ya bagaimana rakyat Indonesia berjuang di Ambarawa dalam pertahanan kemerdekaan. Ini dia pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, Tentara Sekutu bawah pimpinan Brigadir Jenderal Jenderal Semarang dengan maksud urus tawanan perang. Tangan Sekutu itu diboncengi oleh Netherlands East Civil Administration atau ICA. Namun ketika pasukan Sekutu dan ICA telah sampai di Ambarawa dan untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda. Para tawanan tersebut justru dipersenjatai hingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Jadi ini anak-anak ya, ada tahanan perang namanya tahanan Belanda. Lalu datang isi mencari ya orang-orang Sekutu itu mempersenjatai mereka, maka marahlah orang Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di Kota Magelang. Di Kota Magelang ini di daerah Jawa Timur ya, Surabaya ya, terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris, dan insiden tersebut berhenti setelah Soekarno dan Brigadir Jenderal melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakatan. Namun ternyata pihak Sekutu mengingkari janji. Tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambarawa. Di tanggal 12 Desember itu anak-anak pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar sempit urang atau pengepungan rangkap dari dua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Kita bertempur selama 4 hari. Tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa
dan sekutu dibuat mundur. Itu anak-anaknya Kolonel Sudirman ya. Itu pertempuran di Ambarawa. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Nah, pertempuran ini kita dibandingkan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa, peringati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat dan Hari Dua Kartika. Nah, ini monumennya ini adalah kalau kita ke Ambarawa, ya, daerah Malang, kita bisa melihat. Ya. Nah, setelah membaca tes di atas, tapi peta pikir berikut dengan kalimat efektif pada pembelajaran sebelumnya kita sudah jelasin ya. Nah, kita akan buat peta pikiran pada pertempuran apa. Mungkin kita agak bosan ya, tapi yang memang seperti ini cara belajarnya agar kita lebih memahami, lebih mengerti dari sebuah teks. Ini diperlukan ya pemikiran tingkat tinggi ya. Jadi di sini kita buat kata apa ya. Apa yang terjadi tanggal 26 Oktober 1945 di Malang? Kita menjawabnya. Ya, saya coba akan membuat pertanyaan. Mengapa tentara datang ke kota Semarang? Ini anak-anak tentara sekutu maksudnya ya. Maaf ya, ini datang ke Semarang. Itu ada di teks tadi. Siapa pemimpin tentara sekutu yang datang ke Semarang? Lalu bagaimana hasil perundingan Soekarno dan Brigadir GT? Lalu di mana tentara sekutu mendarat pada tanggal 20 Oktober 1945? Kapan pertempuran Ambarawa berhenti? Nah, ini kalau benar-benar kemarin di pembelajaran sebelumnya ya. Kalau kita membuat pertanyaan itu, kata tanya apa itu? Apa? Atau kapan itu pasti menentukan waktu, di mana menentukan tempat, siapa menentukan orang. Jadi anak-anak itu harus memahami itu. Nah, kalau masih belum, silakan diulang kembali pembelajaran sebelumnya ya. Ini Bapak kasih contoh, jawabnya, atau bisa membuat pertanyaan-pertanyaan ini sehingga pada teks ini atau pertempuran Ambarawa ini kita lebih memahami. Baca teks kembali pertempuran Ambarawa dan peta pikiran sudah kamu buat, kemudian jawab pertanyaan berikut. Nah ini ya, kita coba jawab ya kalau bisa. Mudah-mudahan bisa. Apa cuma ya? Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan pemerintahan Indonesia? Jelaskan. Apa saja tadi anak-anak? Kedua, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara Nika yang melanggar kesepakatan? Lu tidak setuju lah, marah, udah sepakat kok dilanggar. Bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar sumpit orang? Sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Tentu kerjasamanya lah ya. Keenam, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari berikut? Ya, sekarang Bapak coba jawab ya. Karena juga nanti jangan harus mengikuti Bapak, coba jawab dulu Anda sendiri. Nah, ini jawaban pertama tadi. Pertempuran Ambarawa diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober tahun 1904. Tentara tersebut datang untuk melakukan sekutu dan diboncengin oleh Nica dan membebaskan tawanan Belanda. Secara sepihak terjadi perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa dan peristiwa tersebut detol Sudirman gugur diberikan oleh Kolonel Sudirman pada tanggal 15 Desember 1945. Tentara Indonesia hasil memukul mundur sekutu kampanye Semarang. Oleh karena itu, tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman menjadi panglima besar TKR. Itu terkenal Tentara Keamanan dan pangkat jenderal. Itu setiap tanggal 15 Desember
nanti sebagai hasil hari infanteri. Ya, ini adalah jawaban nomor 1. Sekarang apa jawaban nomor 2? Sebelumnya Wasil Sekolah Sudirman mengatakan pasukan itu dari pertempuran apa? Begitu anak-anaknya, kita di jawaban nomor 1. Sekarang ya coba lagi jawaban nomor 2. Apa yang telah dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada peristiwa pertempuran Balawa sudah cukup baik. Karena semangat pantang menyerah, para pejuang bertaruhkan nyawanya demi negara. Kemenangan diperoleh adalah berkat bersama dari seluruh rakyat. Mana penonton? Upaya-upaya. Tiga, sikap tentara Nica yang melanggar kesepakatan merupakan sikap yang tidak baik. Inilah yang menyulut kemarahan pasukan Indonesia. Nomor 4, saya berpendapat taktik gelar suput orang sangat efektif karena beberapa alasan. 1, sedang dilakukan secara mandiri tanpa menunggu komando dari pusat, sehingga pihak lawan tidak dapat menghadap dari komando pusat. 2, serangan menimbulkan kesan kuat sehingga terkesan seolah hanya terdapat satu atau dua kelompok penyerang, padahal masih terdapat setidaknya 2 kelompok lain yang akan menyebabkan pasukan musuh yang memukul mundur. Sikap yang dapat saya pelajari dari lawan dan penawar adalah anak-anaknya berpantang juang tanpa simpati dan takut bila kubur. 5, dan menghormati kata ramah serta tidak menggunakan teman yang maaf ya. Nah, tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran yang melawan diperlukan kerja sama, juang, dan taktik dan juga menang. Saya setuju. Kita bersama persatuan dan taktik hewan dalam diri sendiri dengan bagaimana hewan dalam diri. Ya, ayo kita pelajari. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Kalau anak-anak ya, kalau saya dengar itu yang paling pintar itu adalah anjing. Jadi kok ini hiena ya? Apa? Hiena ya, hiena. Apabila ada keanggapan bahwa simpase, anjing atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Betul kan? Kurang tepat ya. Menurut penelitian hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews mengatakan, maaf ya kalau ada cara bacanya kurang tepat ya, bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran ekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya, dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusir. Hiena mempelajari cara mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Sarah seperti ya ikuti telegram 0909. Ia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, hewan ini lebih cepat dalam melakukan. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya. Lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari karena dikatakan pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian di luar angkasa seluruh angkasa. Sebelum ini, NASA menggunakan fase menggunakan hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Ini dari Merdeka.com ya. Kamu sudah mengetahui bahwa ya bagaimana hiena mempertahankan diri. Sekarang kita mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi ya, beradaptasi. Ini kamuflase. Ini
Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sering hingga di pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuh. Jadi ini anak-anak, kalau belalang ini bisa kamu langsung ke apa? Yaitu dia bisa hingga pada daun, dia sering hingga pada daun dan bisa menyesuaikan warna. Belalang sebuah ini, kalau tidak salah ini kalau rumahnya bukan di kota, di desa-desa sering datang ke rumahnya. Kedua, mimikri bunglon sendiri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan ukuran. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan, kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon baur dan itu cara bunglon itu sehingga ini dengan mengubah warna kulit sesuai dengan tempat dia berada. Nah, itu ya. Terus autotomi itu melepas bagian tubuh. Jadi melepas. Dan untuk melindungi dirinya jika kadang melepaskan ekor. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus lagi seperti itu namanya, diingat ya, autotomi itu melepaskan ekor. Menggulung diri. Renggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulung tubuhnya membentuk gerak. Ini dilakukan untuk diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang diri adalah lipan. Yang ini anak-anak tergiling ini, nah ini dia. Tapi kalau dia sudah gulung diri, ya ini bisa berguling sampai kemana-mana. Ya, kalau dia dari pohon itu jatuh, boom, jadi guling. Ya, itu anak-anak. Nah, sekarang ayo kita cerita bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Ini cumi mengeluarkan cairan hitam dari sekresi lendir hitamnya. Gurita juga mengeluarkan cairan hitam sehingga musuhnya tidak melihat keberadaan gurita atau cumi. Ini walang sangit ya, walang sangit anak-anaknya. Ini walang sangit. Walang sangit merupakan hewan yang dalam kelompok serangga. Walang sangit tinggal di dedaunan untuk mencari makanan. Walang sangit melindungi diri dengan cara mengeluarkan bau yang menyengat. Bau dikeluarkan untuk mengusir musuhnya. Sering ya, kalau di desa-desa ya sering ya ada bertemu dengan walang sangit. Terus siput memiliki pelindung tubuh yang keras dan kuat, disebutkan melindungi diri dalam masukkan tubuhnya ke dalam untuk melindungi diri dari musuhnya. Jadi anak-anak kalau dia siput ini melindungi dirinya, ada musuhnya, lalu dia masuk ke dalam ya. Sekian anak-anak pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. So, kita bisa berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Bapak ingatkan terus kita melaksanakan protokol kesehatan 3M. Cuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker, dan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Segala kekurangan, kelemahan dalam membaca, yang ada kekurangan huruf dalam ketik ini, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Bapak terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.